Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kelompok 3 sendiri terdiri dari saya sendiri, Sheila Febriana Kurnia Putri. Yang kedua ada Silgia Fadila. Yang ketiga ada Vidya Sisilia Santoso. Dan yang keempat ada Winda Nur Isfarinda. Di sini kami dari kelompok 3 izin memaparkan terkait tugas artikel Ekonometrika 2 yang diampu oleh Ibu Lustina dengan judul Analisis Kausalitas Ekspor, Impor, Jumlah Uang Beredar, dan Inflasi menggunakan pendekatan VECM pada data ekonomi di Indonesia tahun 2021 sampai 2024. Baik, yang selanjutnya itu terkait latar belakang dari artikel. Semua negara pasti memiliki tujuan utama dalam kebijakan ekonominya. Salah satunya adalah menjaga stabilitas harga. Dari inflasi sendiri sebagai indikator kenaikan harga secara umum memiliki pengaruh besar terhadap perekonomian. Di Indonesia sendiri juga terdapat variabel-variabel dalam menggerakkan ekonomi. Yang pertama itu ada ekspor, impor, dan jumlah uang beredar. Dapat dilihat pada bulan Oktober 2024 itu ekspor Indonesia mencapai 24 miliar US dollar, di mana lebih tinggi dibandingkan impor sebesar 21,9 miliar US dollar yang menghasilkan surplus perdagangan yang mendukung penguatan nilai tukar rupiah. Namun ketergantungan pada barang impor sendiri, terutama bahan baku dan barang modal, dapat memicu inflasi jika terjadi fluktuasi harga global. Lanjut, untuk jumlah uang beredar sendiri juga memiliki era yang krusial dalam mengukur tingkat inflasi di Indonesia. Pada bulan Oktober 2024 sendiri, jumlah uang beredar tercatat sebesar 9 triliun dan meningkat 7,6% dibanding dengan tahun sebelumnya. Terus peningkatan ini jika tidak diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang memadai dapat memicu tekanan inflasi. Dan untuk penelitian ini memiliki tujuan untuk menjabarkan dan menganalisis hubungan kausal variabel antara ekspor, impor, jumlah uang beredar, dan inflasi di Indonesia, serta mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel pada jangka pendek maupun jangka panjang. Sebelumnya, apakah kalian tahu berapa total ekspor, impor, jumlah uang beredar, dan inflasi di Indonesia? Nah, di sini ada data keempat variabel makroekonomi tersebut pada bulan Oktober 2024, yang dimana ekspor sebesar 24,421 juta US dollar, kemudian untuk impornya sendiri sebesar 21,938 juta US dollar. Kemudian untuk jumlah uang beredar di Indonesia pada bulan Oktober 2024 sebesar 9.078,6 triliun, yang dimana mengalami kenaikan sebesar 0,37% pada bulan sebelumnya, dan inflasinya sendiri sebesar 1,71%. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Di dalam penelitian ini ada 10 metode penelitian. Yang pertama yaitu rancangan penelitian. Di rancangan penelitian ini kami menggunakan pendekatan kuantitatif. Kemudian yang kedua, jenis sumber data. Untuk jenisnya sendiri yaitu time series atau deret waktu. Kemudian untuk sumber datanya kami ambil dari BPS dan Kemendag RI. Kemudian yang ketiga yaitu metode analisis data yang menggunakan VECM atau Vector Error Correction Model. Kemudian yang keempat yaitu uji stasioner yang menggunakan uji Augmented Digifuller atau ADF. Dan yang kelima yaitu lag optimal, di mana penentuan lag. Kemudian yang keenam yaitu uji stabilitas
Yang ketujuh, uji kointegrasi. Yang kedelapan, yaitu metode VICM itu sendiri. Yang kesembilan, analisis kausalitas. Yang terakhir yaitu analisis IRF atau Impulse Response Function dan FD atau Varian Decomposition. Kelompok kami telah melakukan beberapa uji dari penelitian ini, yaitu yang pertama uji stasioner yang dilakukan kepada 4 variabel, yaitu ekspor, impor, inflasi, dan uang beredar. Dan variabel stasioner di first difference yang ditunjukkan oleh nilai probabilitasnya di bawah 0,05. Kemudian pengujian yang kedua yaitu lag optimal. Dari hasil penentuan lag optimal didapatkan bahwa lag optimal terdapat pada lag 5. Kemudian yang ketiga ada uji stabilitas yang menunjukkan nilai modulus berada di bawah angka 1 yang berarti signifikan, sehingga menunjukkan model yang diuji dapat dianggap stabil, yang penting untuk analisis deret waktu karena memberikan hasil yang lebih valid. Dilakukan uji kointegrasi untuk menentukan apakah menggunakan model VAR atau VICM. Dari hasil uji kointegrasi ini menunjukkan adanya hubungan seimbang antara variabel yang diuji dengan nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, yang juga menegaskan adanya hubungan kointegrasi sehingga dipilihnya metode VICM dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan metode VICM untuk menunjukkan hubungan jangka panjang dan hubungan jangka pendek antar variabelnya. Metode VICM dilakukan dengan cara membandingkan T-hitung dengan T-tabel untuk mengetahui apakah keempat variabel saling berpengaruh satu sama lain. Dengan asumsi jika nilai T-hitung lebih besar dari nilai T-tabel, maka variabel saling berpengaruh. Dan sebaliknya, jika nilai T-hitung lebih kecil dari nilai T-tabel, maka variabel tidak berpengaruh. Dari hasil VICM yang kami lakukan, menunjukkan hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara keempat variabel. Secara parsial, ketiga variabel yakni impor, inflasi, dan uang beredar berpengaruh signifikan terhadap variabel ekspor dalam jangka panjang. Sedangkan dalam jangka pendek, hubungan antara keempat variabel ekspor, impor, inflasi, dan uang beredar cenderung bersifat dinamis dan tidak selalu konsisten. Selanjutnya yaitu uji kausalitas dengan menggunakan Granger causality. Dari hasil analisis uji Granger causality menunjukkan bahwa hanya ada satu hubungan kausalitas yang terjadi pada variabel ekspor yang mempengaruhi inflasi, karena nilai probabilitasnya yaitu 0,02 yang berarti lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Sedangkan pada variabel lainnya tidak menunjukkan adanya hubungan kausalitas. Analisis selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, di sini tuh ada 4 baris yang namanya kurva IRF. Nah, kurva IRF ini sendiri menggambarkan respon variabel terhadap guncangan variabel lainnya. Bisa dilihat pada garis pertama yaitu ada ekspor to ekspor menunjukkan fluktuasi awal ekspor yang masih stabil, dan yang kedua itu ada ekspor to impor yaitu memicu fluktuatif impor terkait perdagangan. Yang ketiga ada ekspor to inflasi yaitu menunjukkan pengaruh ekspor terhadap inflasi secara fluktuatif, dan yang keempat ada ekspor to money supply yaitu meningkatkan likuiditas dengan responnya yang naik turun. Bisa dilihat juga pada baris kedua yaitu ada impor to ekspor menunjukkan fluktuasi ekspor akibat guncangan impor, dan impor to impor menghasilkan fluktuasi impor internal. Dan yang ketiga ada impor to inflasi memengaruhi inflasi domestik, dan impor to money supply menyebabkan fluktuasi jumlah uang yang beredar. Pada garis ketiga yaitu ada inflasi to ekspor menunjukkan pengaruh fluktuasi inflasi terhadap ekspor, dan inflasi to impor itu ada memengaruhi fluktuasi impor, dan inflasi to inflasi yaitu menggambarkan ketidakstabilan inflasi, dan inflasi to money supply menunjukkan pengaruh inflasi terhadap money supply secara fluktuatif. Dan yang terakhir pada garis keempat
yaitu ada money supply to export, yaitu menyebabkan fluktuasi ekspor yang tidak stabil, dan money supply to import, yaitu memicu fluktuatif impor, dan money supply to inflasi, yaitu menghasilkan pola inflasi yang naik turun, dan money supply to money supply, yaitu mencerminkan fluktuasi signifikan pada likuiditas internal. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait variance decomposition, ekspor, impor, dan inflasi jumlah uang beredar. Yang pertama itu ekspor sendiri di periode 1 memberikan kontribusi sebesar 100%, sedangkan variabel lainnya belum memberikan kontribusi. Lalu pada periode kedua sendiri, ekspor memberikan kontribusi sebesar 79,1%, impor sebesar 8,31%, inflasi sebesar 1,75%, dan jumlah uang beredar sebesar 10,91%. Begitupun seterusnya hingga periode ke-10. Dan berdasarkan pada tabel 9, impor pada ekspor di periode pertama memberikan kontribusi sebesar 35,1%, impor sebesar 64,98%, dan variabel lainnya belum memberikan kontribusi. Lalu pada periode kedua sendiri, ekspor memberikan kontribusi sebesar 31,12%, impor sebesar 62,28%, inflasi sebesar 4,67%, dan jumlah uang beredar sebesar 1,91%, begitupun seterusnya hingga periode ke-10. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait variance decomposition tentang inflasi dan jumlah uang beredar. Berdasarkan tabel nomor 10, inflasi pada ekspor di periode pertama memberikan kontribusi sebesar 0,08%, impor sebesar 1,39%, inflasi sebesar 98,51%, dan jumlah uang beredar jumlah uang beredar sendiri belum memberikan kontribusi pada periode tersebut. Lalu pada periode kedua sendiri, ekspor memberikan kontribusi sebesar 82,58%, impor sebesar 6,8%, inflasi sebesar 87,46%, dan jumlah uang beredar sebesar 5,67%. Begitupun seterusnya hingga periode ke-10. Dan untuk selanjutnya pada tabel 11 di artikel, jumlah uang beredar pada ekspor di periode 1 memberikan kontribusi sebesar 3,08%, impor sebesar 2,37%, inflasi sebesar 5,7%, dan jumlah uang beredar sendiri 89,46%. Lalu pada periode kedua sendiri, ekspor memberikan kontribusi sebesar 4,54%, impor sebesar 14,84%, inflasi sebesar 9,10%, dan jumlah uang beredar sejumlah 71,50%, begitupun seterusnya hingga periode ke-10. Bisa disimpulkan bahwa pada penelitian ini, jika variabel ekspor dan impor bersifat stasioner di tingkat levels, sementara variabel jumlah uang beredar dan inflasi stasioner di tingkat first difference, lag optimal ditemukan pada lag 5, dan penelitian ini model dianggap stabil bisa dilihat dari hasil modulus kurang dari 1. Nah, uji kointegrasi ini menunjukkan adanya kointegrasi, sehingga dipilihlah metode ini dengan metode VECM. Dengan analisis VECM ini sendiri menunjukkan pengaruh signifikan antara variabel satu lainnya, baik pada jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, uji kausalitas, Granger menemukan hanya ekspor saja yang mempengaruhi inflasi secara signifikan, dan analisis IRF menunjukkan respon yang dinamis, sehingga guncangan pada tiap variabel ini. Variance decomposition menganalisis kontribusi masing-masing variabel terhadap fluktuasi variabel lainnya dalam periode tertentu yang menjelaskan pentingnya hubungan antara variabel makroekonomi pada tahun 2021 hingga 2024. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih.